Halo teman-teman, kembali bersama Minlock. Hari ini Minlock mau nge-review sepatu bola dari Mills, yaitu Mills ACG Marklock Elite 2. Dan sepatu ini adalah kolaborasi kedua antara Marklock dan Mills. Dan untuk sepatu ini tersedia untuk versi Prime, kemudian ada juga versi Elite. Dan kali ini kita akan fokus untuk nge-review yang versi Elite-nya aja. Waktu itu udah pernah saya upload di channel ini juga, tapi waktu itu pas launching Mills Summer 2024 ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan fokus untuk ngebahas sepatunya, apakah sepatu ini worth it untuk dibeli. Dan sepatu ini untuk versi Elite-nya ini dibanderol dengan harga 899.000, sedangkan untuk versi yang Prime bandrolnya 569.000 ya teman-teman. Dan tersedia dua warna untuk versi Prime dan Elite-nya juga. Tapi nggak tahu kenapa Marklock suka banget pakai yang warna putih. Sebelumnya juga kayak gitu ya. Mills yang Spartan itu ada warna putih, ada warna hitam, tapi Marklock selalu pakai warna hitam. Jadi agak kurang ngejual gitu untuk warna hitamnya. Tapi kalau kalian suka warna hitam, bisa CO yang warna hitam. Karena untuk dari segi apapun material itu sama aja, cuman beda warna aja sih. Tapi karena Marklock sering pakai warna putih, jadi ini saya CO warna putihnya, menyesuaikan dengan brand ambassador yang selalu dia pakai sepatunya gitu ya. Untuk harga 899.000 kita dapat apa aja sih di paket pembeliannya? Dan ini boxnya juga spesial ya, bukan cuman cover. Biasanya kalau special edition itu covernya yang spesial, kemudian boxnya bawaan dari Mills yang warna biru, sedangkan ini pure dia boxnya special edition dengan warna hitam, kemudian ada logo Mills glossy di sini, kemudian ada beberapa logo-logo. Ini kayaknya logo terbaru dari Mills ya teman-teman, warna hijau, dia dibuat lingkaran gitu. Ini kan logo Mills, kemudian di sini ada limited edition, kemudian ada logo Marklock, kemudian di bagian depan juga dia ada Marklock, kemudian ya di bagian belakang ini adalah sosial media ataupun website dari Mills-nya. Nah ini ya, ada tag labelnya juga. Kemudian di bagian dalam kita dapat gymsack ataupun string bag. Selain itu kosong ya, ini ada kaos kaki yang saya pakai. Nah string bagnya keren banget ini, warna hitam. Kemungkinan untuk versi yang warna hitam string bagnya sama ya teman-teman. Seperti ini ada logo Mills warna putih, dan ini desainnya menyesuaikan dengan desain dari sepatunya, logo Mills warna putih. Kemudian di sisi sebaliknya dia ada logo Marklock dengan seperti emot senyum gitu ya, keren banget sih ini. Ini kalau dipakai buat latihan sih sangat menjadi pusat perhatian. Nah seperti ini, sangat worth it sih menurut saya. Untuk harga 800.000 kita bisa dapat gymsack juga, jarang-jarang sepatu di harga 800 ribuan kita dapat gymsack. Nah kita akan bahas untuk sepatunya teman-teman. Nah untuk dari segi desain, untuk dari segi material, kemudian desain juga, ini memang lebih rame daripada yang seri sebelumnya. Kalau seri sebelumnya sebenarnya ada gambar-gambar juga, cuman hanya di bagian tengah sampai ke belakang, sedangkan bagian depan dia menggunakan material yang berbeda dan polosan untuk versi yang Spartan Elite ya. Dan untuk seri ACG ini dia terdapat corak-corak. Di sini ada nomor punggung dari Marklock ya, pokoknya ada slogan-slogan gitu, logo-logo seperti itulah kurang lebihnya. Dan kita akan bahas soal material apa aja yang digunakan sama sepatu ini ya teman-teman, terutama di bagian material uppernya. Ini teknologi yang hanya disematkan di sepatu Marklock, yaitu teknologi ACG Active Touch, yaitu material upper, lapisan upper terluar dia dibuat keset gitu. Dan masih ada juga terdapat panel-panel, ini teknologi yang ada di sepatu Mills Triton Dazzler, yaitu mutan panel gitu ya teman-teman. Di sini ada tekstur-tekstur yang timbul seperti ini. Ini udah ada di Triton Dazzler, dan nggak begitu kelihatan sih karena memang warnanya putih. Kalau kita sentuh gini, ini benar-benar berasa banget. Dan untuk uppernya benar-benar keset, jadi memaksimalkan ketika kita bersentuhan dengan bola. Kemudian untuk bagian sole plate-nya ini masih sama dengan versi yang sebelumnya, dengan teknologi range intercross dan juga teknologi statnya itu TRX Gravity. Ini memiliki daya cengkram yang sangat baik, dan di sini terdapat warning juga sebenarnya, cuman udah hilang. Kalau sole plate-nya dipakai dalam jangka waktu yang agak lama, dia bakal terkelupas. Dan untuk daging dari sole plate-nya itu warna hijau, tapi tetap kuat sih. Kemarin udah beberapa kali saya cobain, hanya beberapa bagian yang terkelupas. Dan untuk warnanya dia silver, bukan silver sih, lebih ke putih glossy, dan warna hijau untuk di bagian belakangnya. Kemudian untuk bagian uppernya, logonya ini terdapat tekstur-tekstur yang sama dengan seri sebelumnya. Yang versi Spartan Elite dia terdapat logo MK warna gold di sini dengan logo desainnya Mills, dan ini materialnya rubber. Kemudian di bagian belakang dia juga ada logo MK, dan di sini terdapat pengait yang lebih mudah untuk memakai sepatu ini, tapi tetap aja makanya susah.
Kemudian untuk bagian kenitingnya ini menggunakan material polyester ya teman-teman, polyester rajut yang didesain sedemikian rupa. Di sini terdapat ada cekungan juga ya. Sebenarnya ini lebih kita memiliki fleksibilitas ketika melakukan akselerasi, jadi memiliki daya cengkram yang lebih leluasa di bagian pergelangan kaki kita. Dan untuk bagian tongnya ini terdapat logo Cyclops seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk talinya sendiri, ini tali yang udah umum digunakan sama sepatu-sepatu bola Mills dan brand lain juga sama, tapi ada yang spesial dari tali sepatu ini, yaitu di bagian ujungnya dia ada logo MK. Ini detail kecil yang menurut saya keren banget sampai diperhatikan sedemikian rupa. Jadi menurut saya ini keren banget sih untuk tali dari sepatu bola Mark Klok ini. Kemudian untuk bagian inner heel-nya ataupun bagian tupitnya dia terdapat bantalan juga, dan ini materialnya nubak, cukup empuk, jadi meminimalisir blister ataupun lecet di bagian tumit. Kemudian untuk bagian insole-nya teman-teman bisa lihat ini dengan desain yang cukup menarik juga, mirip dengan desain tadi yang Gymshark ataupun stringback-nya, dan nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal juga, tapi masuk dalam kategori yang tipis ya teman-teman, jadi oke banget ini. Dan untuk bagian dalamnya ataupun bagian insole board-nya dia nggak ada jahitan ya teman-teman, jadi nggak tahu sih ini bakal awet apa enggak, tapi saya udah punya Mills yang Cyclops Valax itu masih awet sampai sekarang, masih oke banget. Jadi sebenarnya ini nggak masalah, nggak ada jahitan di bagian dalamnya. Dan untuk sisi sampingnya juga sama sih dia, tapi di sini terdapat logo Mark Klok yang ini. Nah seperti ini ya teman-teman, tuh dia beda di logo aja sih. Jadi kanan kiri tuh beda gambar gitulah ya. Nah kita kan cukup satu aja yang kita pegang. Nah kita udah selesai soal bahas materialnya, dan kita akan bahas soal fittingnya, gimana sih rasanya pakai sepatu ini gitu ya. Nah ini tuh size 38, saya biasanya pakai size 38, panjang kaki saya itu 24,5 cm, sedangkan untuk Mills ini size 38 nya itu 24,4, jadi selisih lebih kecil 1 mili ketika saya pakai, dan bener-bener fresh banget ujungnya. Agak sakit sih sebenarnya, cuman untuk fittingnya benar-benar fresh dengan kaki saya. Dan di bagian toe boxnya ini benar-benar memiliki ruang yang sangat pas untuk kaki-kaki saya, jadi nggak ada ruang yang tersisa ketika saya pakai sepatu ini. Dan fitmentnya juga, walaupun di bagian pergelangan kakinya ini memang kalau kita pakai tuh harus melar banget, tapi kalau udah kita pakai itu dia mencengkram dengan sangat baik di bagian pergelangan kaki saya gitu ya. Nah untuk bagian kenitingnya ini ataupun bagian polyester rajutnya ini kelihatannya pendek ya, tapi ternyata waktu kita pakai itu lumayan tinggi. Dia hampir menutupi mata kaki saya. Jadi mungkin kalau pemakaian pertama itu agak risih karena terlalu tinggi gitu, kayak memiliki daya cengkram yang sangat kuat di bagian pergelangan kaki kita. Jadi butuh adaptasi yang lebih lama ketika kita pakai sepatu ini. Kemudian pas saya pakai itu pertama kali memang agak sakit, terutama untuk bagian ujungnya, karena memang tadi kan selisih 1 mili dia lebih kecil. Nah itu solusinya itu saya seset di bagian insole-nya. Nah insole-nya itu saya seset di bagian ujung. Nah dia lebih tipis di bagian ujungnya, teman-teman bisa lihat nih. Ini saya seset ya. Jadi bisa memberikan ruang yang lebih luas di bagian ujungnya. Nah kaki saya ataupun terutama di bagian jari-jari saya itu lebih memiliki ruang yang pas untuk sepatu ini. Jadi kalau kita pakai dalam jangka waktu yang lama itu lebih aman dan lebih nyaman. Jadi itu ya teman-teman, untuk fittingnya ini enak banget, terutama untuk di bagian inner heel-nya. Nah ini yang nggak kalah penting, mungkin teman-teman banyak yang nanyain pakai sepatu ini blister apa enggak. Alhamdulillah saya udah pakai beberapa kali nggak blister sama sekali, karena di bagian heel counternya ini dia itu empuk banget nih. Ini dia nggak ada bantalan sama sekali, dia itu cuman ya itu busa tadi, kemudian ada bahan nubak itu tadi yang bantalan yang empuk, dan di sini tuh bener-bener nggak ada heel counter yang keras. Jadi ini meminimalisir cedera. Mungkin ini juga request dari Mark Klok biar dibuat lebih lembut ataupun lebih empuk di bagian tumitnya, ini lebih meminimalisir cedera. Kemudian memiliki grip ataupun kuncian juga yang sangat baik. Jadi nggak sekedar lembek doang, tapi memiliki kuncian juga agar kita lebih nyaman pakai sepatunya. Dan untuk akselerasi juga nggak gampang cepot gitu ya, nggak gampang lepas ataupun kegeser-geser gitu kan, agak kurang nyaman. Kemudian kalau kita pakai dalam kondisi baru nih ya, ini bener-bener susah parah di bagian collarnya ini. Dari semua sepatu bola yang memiliki collar itu memang cenderung lebih susah kalau kita pakai dalam kondisi baru. Tapi yang ini tuh udah beda levelnya lah. Susah banget, parah. Saya tuh hampir 7 menit, 5 atau 7 menit gitu pakai 2 sepatu doang. Saya hampir frustasi. Kalau teman-teman nih lihat,
jempol saya ini kan saya plester ya, ini tuh sampai lecet, sampai terkelupas kulitnya gara-gara gesekan antara kita narik ini sama kaos kaki ketika saya masukin kaki saya. Itu parah sih, hampir dua-duanya sih, tapi yang paling parah yang jempol kanan ini sampai terkelupas gitu. Walaupun kecil, tapi kalau kesentuh ataupun kena air tuh lumayan perih juga sih, agak kurang nyaman kalau beraktivitas. Makanya ini saya plester, dan mungkin beberapa waktu bakal saya plester terus biar agak kering, lebih nyaman juga ketika kita pakai sepatunya lagi. Nah, soal kenyamanan, apakah sepatu ini nyaman? Yang seperti saya bilang tadi, sepatu ini butuh adaptasi yang lebih lama dari sepatu-sepatu bola yang lain. Sebenarnya untuk uppernya ini nggak terlalu tebel ya teman-teman, bahkan cenderung tipis dan memiliki ball feel yang sangat baik ketika kita passing, kontrol maupun shooting. Ini enak banget, cuman dalam kondisi baru itu memang dia lumayan kaku, jadi butuh adaptasi yang lebih lama ketika kita pakai sepatu ini. Saya juga perhatiin Mark Lock itu nggak selalu pakai sepatu ini dalam kondisi pertama kali rilis sepatunya, walaupun dia udah pakai duluan. Tapi untuk pertama-tama dia sering banget gonta-ganti sepatu. Waktu match gitu ya, untuk babak pertama dia pakai yang Spartan Elite, kemudian babak kedua ganti yang ini, ataupun yang pertama pakai ini kemudian ganti Spartan Elite, kayak gitu ya teman-teman. Harus penyesuaian yang agak lama, karena saya bilang tadi uppernya itu nggak terlalu soft, jadi butuh waktu untuk menyesuaikan dengan bentuk kaki kita, karena memang uppernya itu agak kaku sedikit dalam kondisi baru. Dan ini kemarin udah beberapa kali saya coba, dan alhamdulillah sekarang udah fittingnya enak banget dan berasa nyaman di kaki saya, jadi lebih bisa menyesuaikan dengan kaki saya gitu ya. Jadi buat kalian misalnya beli sepatu ini gitu ya, dipakai 1-2 kali belum nyaman, kalian harus akalin gimana caranya biar lebih nyaman dulu, ataupun yang seperti yang saya lakukan, di saya set bagian insole-nya ataupun bagian kaos kaki tipis, kaos kaki tebal seperti apa gitu ya. Jadi harus diakalin sendiri sampai ketemu yang nyaman. Kalau memang benar-benar nggak nyaman, baru kalian bisa jual ataupun apalah, barter atau kayak mana, atau ganti. Tapi selama kalian coba-coba sampai ketemu yang nyaman, berarti memang kita harus improve agar lebih nyaman ketika kita pakai sepatunya gitu ya teman-teman. Dan mungkin ada yang nanya, emang nggak sayang bang sepatunya itu diseset bagian insole-nya, kenapa nggak pakai insole yang lain? Sebenarnya kemarin saya pikir mau pakai insole yang lain sih, cuman kan ini size-nya 24,4 cm, lebih pendek sedikit, jadi saya putuskan tetap saya set insole dari insole aslinya. Karena memang untuk fitting di bagian tengah sampai ke belakang sih aman banget, cuman bagian ujungnya aja yang agak kurang longgar gitu ya, makanya saya set di bagian ujungnya untuk insole bawaan dari sepatunya ini sendiri. Nah, kemudian untuk bobotnya berapa? Ini sebenarnya sepatunya ringan, cuman belum saya timbang karena sekarang ini dalam kondisi basah, tapi nanti saya sertakan fotonya aja teman-teman. Kalau udah kering bakal saya timbang dan saya sertakan fotonya di sini. Tapi ini termasuk ringan sih, size 38, kemungkinan di bawah 200 gram. Ya mentok-mentok 200 gram lah, termasuk ke dalam sepatu dengan bobot yang ringan. Dan untuk bagian sole pad-nya ini udah nggak perlu dibahas lagi sih sebenarnya. Memiliki daya cengkram yang sangat baik, kemudian bagian elastisitasnya juga ini cukup banget, nggak terlalu letoy dan nggak terlalu kaku. Jadi untuk akselerasi, untuk lapangan-lapangan yang empuk ini oke banget sih. Jadi lebih aman juga ketika kita pakai untuk lapangan-lapangan yang basah gitu ya. Jadi walaupun mungkin kalau kita pakai dalam kondisi basah ataupun hujan gitu ya, apakah harus pakai soft ground? Nggak juga. Menurut saya ini memiliki daya cengkram yang sangat baik. Jadi walaupun kita pakai dalam kondisi hujan juga sangat aman untuk akselerasi gitu ya teman-teman. Nah, sepatu ini cocoknya untuk posisi-posisi sebagai striker, gelandang ataupun winger ya teman-teman. Tapi kalau kalian kiper ataupun back sih sebenarnya nggak masalah aja. Yang penting adalah kalian nyaman dengan sepatunya. Ngomongin soal durability-nya gimana nih? Nah, sepatu ini udah beberapa kali saya pakai ya teman-teman. Jadi saya nggak mungkin juga ngelakuin review kalau baru 1 kali atau 2 kali pakai gitu ya. Jadi harus memastikan apakah durability-nya bagus. Untuk selama ini, sampai saat ini ya, detik saya bikin video ini masih aman banget. Belum ada indikasi kebuka lemnya atau apapun. Dan untuk finishingnya juga, ini benar-benar top sih dari Mills. Udah oke banget, finishingnya cakep dan nggak ada apa ya kekurangan dari finishingnya. Lem-lemnya oke, jahitannya oke, ya pokoknya semuanya oke sih. Terutama bagian packagingnya ini the best banget sih menurut saya. Special edition gitulah ya. Dan kalau ngomongin soal kelebihan dan kekurangan sepatu ini, menurut saya dari segi kekurangan kita harus butuh penyesuaian yang agak lama dengan sepatu ini. Beda banget sama sepatu-sepatu bola yang lain, mungkin 1-2 kali pakai udah oke. Tapi sepatu ini kita butuh adaptasi yang lebih lama biar uppernya itu lebih bisa menyesuaikan dan lebih soft ketika kita pakai dalam jangka panjang gitu ya. Dan untuk kelebihan menurut saya adalah dari segi fitting. Jadi untuk fitmentnya fresh banget dengan bentuk kaki saya dan presisi, pokoknya the best sih untuk fittingnya.
pas banget. Dan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kalau sepatu ini cocok nggak buat tipe kaki lebar gitu ya. Kalau kalian over wide ataupun terlalu lebar, menurut saya jangan deh. Kalian bakal susah masukinya. Ini kaki saya yang slim aja susah banget masuk pakai sepatu ini. Tapi kalau kaki kalian medium ataupun slim, ini cocok banget buat kalian cobain. Kalau kaki lebar ya saya kurang rekomenin, cuman bisa lah kalian coba atau fitting di toko gitu ya, yang ada ready stock sepatu bola Mills ACG Mark Klok Elite ini. Dan mungkin itu aja sedikit review saya tentang sepatu ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar, ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan terima kasih yang udah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.